وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ raji'un. Kami Allah pasti menduga kamu wahai manusia bisyai'in minal khawfi, dengan sedikit perasaan takut, wal ju' lapar, wa naqsim minal amwali wal anfus, kurang harta dan hilang nyawa, yang diduga dengan kemiskinan dan kehilangan orang tersayang, wasamarat, dan kurangnya buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan sampaikan kabar gembira kepada orang yang bersabar, yang diduga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lalu dia bersabar. Tidak ada manusia yang hidup di atas muka bumi yang tidak diuji oleh Allah dengan sesuatu yang ia tak suka. Semua pasti diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kathibin. Adakah manusia itu menyangka bahwa mengatakan kami beriman lalu tidak diduga, tidak mau diuji oleh Allah? Adakah manusia itu boleh berpikir demikian? Saya beriman tapi tak mau diuji. Saya beriman tapi tak mau diduga. Saya beriman tapi tak mau menghadapi masalah. Justru iman itu tidak akan dilihat, melainkan ketika manusia itu diuji, barulah nampak ketulusan dan kemurnian iman. Faham dong? Walihada dikaitkan pada ayat ini antara iman dengan ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Adakah manusia itu menyangka? Adakah manusia itu memahami bahwa dengan mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, tapi tak mau diduga, tak mau diuji? Iman dan ujian mesti beriringan. Jadi antara musibah dengan iman ini ada kaitan, antara ujian dengan iman ada kaitan. Orang yang dia diuji bersabar akan dilihat kesucian dan kemurniannya iman. Tapi orang yang diuji lalu dia tidak sabar, maka dia tidak nampak kemurnian iman, atau tidak solid imannya. Ketika diuji lalu dia tidak mahu menerima. Faham tu? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah telah menguji umat sebelum kamu. Apa tujuannya? Untuk memastikan adakah mereka itu betul beriman atau mereka dusta dalam iman. Sehingga diukur kejujuran dalam iman dan dusta dalam iman itu melalui sikap kepada ujian. Siapa orang yang ketika diuji dia menerima dan sabar, maka dia betul dan jujur pada imannya. Barang siapa yang diuji dan diduga lalu dia tidak menerima dan tidak ridha serta tidak sabar, maka dia dusta dalam imannya. Paham tu? Kalau ada seorang itu yang dia diuji dengan sakit dalam satu peperangan. Kemudian dia ketika dalam keadaan luka dan dia tak tahan, maka dia ambil pisaunya, ditikam dirinya sendiri. Paham tak? Diuji, tapi last kali dia tidak menerima ujian tu. Berapa banyak orang diuji dengan hutang, dia tak boleh bayar, dia gantung diri atau dia lompat daripada tingkat 14.
Imannya tidak ada, imannya tidak mantap. Ketika berhadapan dengan ujian, dia tak sanggup, dia tak terima, dia tak sabar, sudah ambil shortcut. Sayyidatuna Ummu Salamah sebelum menikah dengan Rasulullah, dia menikah dengan Abu Salamah, suaminya. Ketika suaminya meninggal dunia atau gugur dalam peperangan, maka Ummu Salamah mengatakan, saya akan tunjuk macam mana saya bersedih karena kehilangan suami saya. Maksudnya dia akan tunjuk kesedihannya lah. Orang perempuan dahulu kalau nak tunjuk kesedihan, ada yang pukul-pukul wajah, ada yang macam dia koyak-koyak bajunya, mengucapkan kata-kata yang tidak bersetuju dengan atau tidak menerima dengan keadaan yang menimpa kepadanya, tidak ridha dengan Allah, kurang macam itulah. Maka dia pun mengatakan, saya akan tunjuk kepada orang macam mana saya bersedih. Ini melakukan hal-hal tadi itulah. Maka diingatkan oleh Nabi SAW kalau untuk tidak berbuat yang sedemikian, tetapi diajarkan doa, yaitu Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufni khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan kepadaku pahala atas musibah yang menimpa aku, wa akhlufni khairan minha, dan gantikan untuk aku yang lebih baik daripada musibah yang menimpa. Ketika datang khabar itu kepada Ummu Salamah, maka Ummu Salamah menerima nasihat Rasulullah dan mengatakan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufni khairan minha. Dia tak jadi nak buat seperti mana yang dilakukan orang-orang jahiliyah, pukul-pukul muka dan mengeluarkan kata-kata tidak ridha dengan ketentuan daripada Allah, ataupun koyak bajunya. Dia tak jadi buat macam tu. Jadi yang tadi sikap nak koyak baju, pukul apa semua itu sikap tidak menerima atas musibah. Tapi yang kedua yang diajarkan oleh Nabi, dia sikap ridha dan menerima dengan dugaan. Jadi dengan demikian, keimanan seseorang itu diukur dengan ujian yang dilalui oleh orang tersebut. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, dunia ini tidak ada kenyamanan disebabkan tak seorang pun di dunia ini yang tak diuji, yang tak diduga. Ada yang diduga dengan sakit, ada yang diduga dengan miskin, ada yang diduga dengan kematian orang tersayang, dan macam-macam dugaan. Jadi tidak ada kenyamanan di dunia karena adanya dugaan.